Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita atau sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Mengawali akan seluruh aktivitas dan juga kegiatan kita di hari ini, mari kita dasarkan di dalam terang kasih Allah melalui firman yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Karena itu mari bersama kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Kepadamu puji-pujian, pada syukur hormat kami angkat ya Tuhan, ya Allah kami. Atas kasih dan pimpinan Tuhan, kami boleh diperkenankan untuk menikmati hari ini dalam sebuah sukacita iman bahwa Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa nafas kehidupan masih Engkau anugerahkan sehingga hari ini kami siap untuk melaksanakan segala aktivitas dan rencana kami. Karena itu sebagai orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, kami mau mendasarkan seluruh kegiatan kami di dalam terang kasih Allah melalui firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan. Karena itu Tuhan memahami akan segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami untuk menyelami sabda-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, sehingga kami dimampukan untuk memaknai semua apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, berbicaralah, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-42. Kitab Kejadian pasal 24 ayat 28 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuhan kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu sudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita di pagi hari ini diberikan sebuah tema untuk kita renungkan bersama, yaitu yakin Tuhan akan membuat berhasil. Yakin Tuhan akan membuat berhasil. Saudara-saudara,
Mengerjakan sesuatu hal yang belum pasti akan berhasil, tetap membuat sebagian orang ragu-ragu, bahkan menyerah untuk melakukannya. Usaha yang awalnya dibarengi dengan niat dan tekad yang kuat, kandas di tengah jalan. Akibatnya, banyak orang kehilangan kesempatan untuk meraih sesuatu yang sejak awal mereka perjuangkan. Akibatnya, muncul kekecewaan, kurang percaya diri, menyalahkan diri, bahkan menuduh Tuhan sebagai sumber kegagalan. Saudara-saudara, kisah seorang hamba Abraham yang menjalankan misi mengambil seorang perempuan untuk Ishak hendaknya menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam segala perkara kehidupan Tuhan ada dan pasti menyatakan pertolongannya. Jika berpikir dengan hitung-hitungan manusia, bisa saja seorang hamba Abraham ini berhenti di tengah jalan dan mengingatkan dan mengingkari sumpahnya. Karena misi yang ia jalankan belum tentu membuahkan hasil. Ditambah lagi jika perempuan yang ditemuinya tidak bersedia mengikutinya, maka usahanya akan gagal. Namun saudara-saudara, sang hamba menunjukkan hal yang luar biasa. Dalam ayat 12-14 memperlihatkan bahwa dalam segala gumul, Tuhan tetap menjadi sumber pengharapannya. Dalam tugasnya, ia menyadari kelemahannya dan keterbatasannya. Sebab itu, dia sungguh membutuhkan pertolongan, dan baginya pertolongan hanya di dalam Tuhan. Di ayat-ayat selanjutnya, kita dapat melihat bahwa Tuhan menyatakan keberhasilan kepadanya. Saudara-saudara, dalam pesiarahan kehidupan, ada banyak hal yang dapat terjadi. Suka dan duka, air mata dan sukacita, tampaknya selalu bergantian mewarnai seluruh gumul juang kehidupan manusia. Akan ada saatnya kita akan diperhadapkan pada kepastian dan ketidakpastian akan banyak hal. Namun pesan Allah sungguh jelas, di dalam Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Yakinilah dan imanilah itu, Tuhan akan membuat berhasil perjalananmu. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam setiap pesiarahan kehidupan yang Engkau izinkan kami jalani, dengan berbagai warna kehidupan, dinamika kehidupan, pasang surut kehidupan yang kami jalani, kami percaya Tuhan, bahwa dalam menjalani semua ini, hanyalah kekuatan dari Tuhan yang menjadi andalan kami. Karena itu mampukan kami untuk terus terbuka di hadapan-Mu, mengakui segala ketidakberdayaan kami, ketidaksempurnaan dan keterbatasan kami. Sehingga dengan mengakui semuanya itu dan merendahkan diri di hadapan-Mu, Engkau akan melihat hati yang terbuka dan jujur untuk mau dan sepenuhnya dipimpin oleh kuasa Tuhan. Sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Bapa di dalam sorga, mampukan kami untuk berserah sepenuhnya hanya kepadamu dan melihat bagaimana cara Tuhan menuntun kami di luar apa yang kami pikirkan. Tuhan, bersama kami bersyukur atas orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini. Sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah rasa syukur ini mereka terus nyatakan di dalam kesetiaan untuk terus mengikut Tuhan yang ditandai dengan sikap hidup, tutur kata dan perilaku yang senantiasa mencerminkan damai sejahtera bagi semua. Kami berdoa Tuhan bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, perteguh iman, percaya dan harap mereka. Walaupun fisik mereka terbatas dan melemah, tetapi semangat untuk terus hidup bersama dengan Tuhan senantiasa terpatri dalam hati segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena kelemahan tubuh yang dialami. Baik itu yang dirawat di rumah-rumah perawatan, yang dirawat di rumah-rumah mereka, yang sementara dalam proses berobat jalan pun juga dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan mereka senantiasa terus mempercayakan akan seluruh proses pengobatan yang ditempuh dan meyakini bahwa Tuhan menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kecakapan di dalam menyatakan pertolongan yang terbaik, perawatan yang terbaik bagi orang tua dan saudara-saudara kami.
Bapa di dalam sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan, kami percaya senantiasa Tuhan menolong dan memberkati. Pelaksanaan sidang raya ke-18 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang masih dilaksanakan di Toraja Utara, Tuhan yang terus memberkati akan semua pimpinan-pimpinan gereja yang bergumul untuk mengambil kata sepakat di dalam menyatakan akan gaung pelayanan yang bermakna di tengah-tengah Bapa di dalam sorga, inilah doa kami Tuhan. Engkau pimpinlah kami sepanjang hari ini, biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian.